Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Ustaz Ibad di Tatap Maya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PABP ya. Kita akan mereview materi tentang hari kiamat. Ya, pelajaran kedua. Kemarin waktu PTS ya, waktu PTS itu sudah ada materi tentang hari kiamat. Beberapa ada yang ketika ada pertanyaan tentang kiamat ya, kiamat sugro, kiamat sugro, aku lupa. Itu halaman 14 ya. Jadi ketika ada pertanyaan seputar kiamat sugro, kiamat kubro, ada beberapa dari kalian yang masih menjawabnya itu kalau kiamat sugro itu kan kiamat kecil ya. Contohnya bencana ya, bencana alam. Tapi ada juga yang kiamat sugro, kiamat kecil ya. Itu ada yang menjawabnya hancurnya bumi gitu. Terus ketika kiamat kubro, kiamat besar, itu penjawabnya justru kebalik ya, bencana alam segala macam ya. Kita samakan lagi persepsi kita dan kita pelajari kembali agar semakin paham ya, yang belum paham jadi paham. Baik, ketika bumi itu semakin tua ya, bumi itu kan diciptakan ya sejak ribu-ribu tahun yang lalu ya. Kita juga nggak tahu, hanya bisa mendapatkan informasi dari para ilmuwan ya yang memperkirakan umur bumi itu berapa ya. Bumi itu diciptakan oleh Allah ya. Ini menyambung juga dengan Asmaul Husna yang pekan kemarin kita pelajari ya, tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim ya, yang maha mendahului ya. Allah itu maha mendahului, ada sebelum semuanya ada ya. Karena Allah itu yang menciptakan seluruh alam ini ya, semua alam semesta ini Allah yang menciptakan. Makanya Allah itu yang mendahului ya. Terus pasti dunia ini akan menuju akhirnya ya. Pasti akan ada akhirnya, yaitu hari akhir. Hari akhir itu bisa dikatakan dengan hari kiamat. Nah, kiamat sendiri adalah peristiwa hancurnya alam semesta ya, beserta isinya. Jadi bukan cuman bumi, bukan cuman Indonesia, bukan cuman Jawa, atau bukan cuman Semarang ya yang memiliki dampak kehancuran ya karena kiamat ya, tapi seluruh alam semesta ini ya, kalau kita belajar tentang astronomi ya, kita ada di galaksi, namanya galaksi apa? Bima Sakti bukan? Ya. Ada namanya galaksi Bima Sakti, ada yang namanya galaksi Andromeda dan yang lainnya ya. Itu semua hasil dari penelitian para ilmuwan ya. Nah, itu semuanya Allah yang menciptakannya, dan hari kiamat itu berarti semua alam semesta ini akan hancur ya, akan berakhir ya, karena tadi ya Allah sudah menghendaki adanya hari kiamat. Namun di sini akan ada dijelaskan dua macam hari akhir atau hari kiamat ya. Yang pertama apa? Kiamat sugro ya.
atau kiamat kecil. Kiamat sugro ini tidak seperti kiamat hancurnya seluruh alam semesta, tidak ya. Tapi kiamat ini menjadi tanda-tanda ya, menjadi tanda-tanda akan nantinya akan terjadi kiamat kubro atau kiamat besar. Ya. Nah, kiamat kecil ini yaitu kiamat bukan hari akhir juga ya, namanya tanda-tanda ya, tanda-tanda yang muncul yaitu hancurnya alam di sekitar kita ya. Hancurnya alam di sekitar kita atau rusak ya. Misalnya gunung meletus ya, gempa bumi, tsunami dan yang lainnya. Kalau kalian pernah nonton berita ya, ada satu gunung berapi yang sedang menjadi trending topik ya, yang sedang viral, yaitu gunung berapi yang ada di negara Spanyol ya. Itu di negara Spanyol itu ada satu gunung berapi yang sedang mengeluarkan lahar, dan itu tidak sehari dua hari ya, itu 1 pekan lebih mengeluarkan lava ya, terus menerus sampai pemukiman ya, rumah-rumah yang ada di sekitar gunung tersebut hancur ya, tidak tersisa. Meskipun ada juga penampakan atau footage yang menunjukkan ada rumah yang selamat, tapi itu 1 dibanding berapa ya, berapa kesempatan atau berapa keberuntungan gitu ya. Itu lavanya itu dari pusat ya, pusat gunung berapi ya, laharnya itu meluncur ya sampai ke pantai dan akhirnya sampai ke laut. Bahkan ini sudah sampai ke laut ya, dan dikhawatirkan ketika lava itu bertemu dengan air laut itu akan memunculkan gas yang mana gasnya itu beracun dan berbahaya ketika dihirup oleh manusia. Makanya penduduk di sekitar situ sudah dievakuasi oleh pemerintah situ ya, pemerintah setempat. Nah, itu kalau kalian nanti lihat beritanya itu bikin bulu kuduk merinding ya. Itu laharnya itu kalau siang hari nggak kelihatan ya, nggak kelihatan warna merah ya, kayak di film-film itu ya, magma kayak gitu tuh. Kalau di film-film kan kelihatan merah ya. Nah, itu kalau malam hari itu baru kelihatan ya, menyala, merah menyala dan bergerak itu ya. Itu masih salah satu tanda ya, salah satu dari kiamat kecil ya, kiamat sugro ya, terjadi di negara Spanyol ya. Ustaz lupa nama gunungnya. Nah, itu terus lagi yang baru-baru ini ya, Ustaz lihat di berita Gunung Merapi juga ya, Gunung Merapi sedang mengeluarkan Erupsi. Sedang erupsi ya, sedang batuk-batuk. Gunung Semeru. Semeru apa Merapi? Merapi. Tahunya Merapi. Terus banjir juga ya di India itu ya, ada yang kena banjir sampai ada orang yang terjebak dan akhirnya kehabisan nafas dan meninggal ya. Itu salah satu atau beberapa dari peristiwa-peristiwa kiamat kecil ya, bencana alam tadi ya disebutkan namanya bencana alam. Nah, ini kiamat kecil ini bisa terjadi oleh siapa saja, tapi tidak berpengaruh oleh semua tidak berpengaruh terhadap semua manusia ya. Hanya sebagian kecil dari wilayah tersebut yang terkena bencana ya, misal tadi gunung berapi yang meletus ya, mengeluarkan lahar, itu hanya
penduduk sekitar di pulau tersebut saja yang terkena dampaknya. Kita masih aman-aman saja ya karena di Indonesia. Di Merapi ya lebih dekat dengan Semarang ya, tapi juga belum begitu berpengaruh terhadap aktivitas di Semarang ya. Dulu kalau kalian pernah ingat ya, ketika gunung mana itu, Gunung Merapi atau apa ya, yang abu vulkaniknya sampai sini ya, sampai di Iya Semarang, masih bahkan Merapi Us dulu pernah. ya bahkan sampai ke Pekalongan itu ya, ketika Ustadz di Pekalongan itu bintik-bintik abu vulkaniknya itu sampai di Pekalongan ya, apalagi yang di dekat Merapi ya, Klaten, terus Magelang dan sekitarnya itu ya, kita bisa bayangkan seperti apa dampaknya ya. Dan abu vulkanik itu katanya itu merusak ya, korosif ya. Terus itu kiamat kecil ya, dan kiamat ini bisa karena murni ya, karena alam ya, yang seperti tadi gunung meletus itu karena alam, murni karena alam. Gempa bumi juga karena alam ya, bergesernya lempeng tektonik ya, yang menyebabkan getaran. Kalau itu gempanya itu ada di dasar laut, ketika gempanya itu besar melebihi 7 skala Richter ya, itu dapat memicu terjadinya tsunami ya. Dan negara yang sering sekali dilanda gempa itu negara Jepang. Jepang itu letak geografisnya itu terletak di dekat seperti Cincin api. perbatasan lempeng ya, antara lempeng Asia dan lempeng mana Ustadz kurang tahu juga ya. Dulu sempat belajar geografi tapi ketika SMA. Itu ya menyebabkan sering terjadinya getaran atau gempa itu ya. Dan tidak sedikit pula ya Pacific Ring of Fire. Nah, itu kalau itu cincin api itu ya, itu juga bagian dari lempeng tektonik ya. Nah, itu tanda-tandanya banyak ya, terdapat gunung berapi ya. Indonesia juga termasuk ya, Indonesia termasuk di daerah cincin api, Ring of Fire, bukan The Legend of Ten Ring ya. Oke, tadi ya di Jepang itu sudah ya, kalau diibaratkan sudah terbiasa ya, meskipun terbiasa dengan bencana gempa dan tsunami, tapi itu juga berbahaya ya. Itu menyebabkan atau bukan, lebih ke mengharuskan ya orang-orang di Jepang itu berkreasi atau bukan berkreasi ya, berinovasi ya, menciptakan cara bagaimana agar rumah-rumah mereka itu kuat atau tahan gempa ya. Ada yang menciptakan rumah tahan gempa gitu, yang kalau goyang itu tidak sampai roboh, hanya mengikuti gerakan gempanya itu. Terus di pinggir-pinggir pantai juga dipasangi alat pendeteksi tsunami ya. Nah, meskipun begitu tetap saja ya masih ada berita-berita tentang tsunami Jepang gitu ya, yang paling baru itu menelan banyak korban gitu ya karena gempa dan tsunami. Bahkan pabrik nuklir ya, pabrik nuklir di Jepang itu pernah terkena dampaknya ya, itu juga berbahaya. Nah itu karena alam. Ada juga yang karena ulah manusia ya, seperti banjir ya. Banjir itu
ada campur tangan dari manusia. Apa itu? Ya tadi Sembarangan. menggunduli pohon ya, menggunduli pohon atau menebang pohon sembarangan ya, menggunduli hutan tanpa tanpa adanya reboisasi ya. Apa itu reboisasi? Reboisasi itu penghijauan kembali ya, menanam pohon yang telah ditebang ya. Jadi kalau kita menebang pohon kita harus menanam pohon baru agar tanahnya bisa kuat ya, tidak Longsor. tidak gampang longsor ya. Itu ada bencana longsor juga karena tidak ada penahan tanah, yaitu akar-akar pohon ya. Tuh, banjir itu ketika banjir datang itu disebabkan karena air yang melimpah ya, namun tidak ada akar-akar yang bisa menyerap air tersebut. Akhirnya menuju ke sungai ya, sungainya meluap ya, akhirnya terjadi banjir. Ditambah lagi ketika sungai tersebut tercemar ya, sampah, kotoran dan yang lainnya ya tidak dibersihkan, membuang sampah di sungai itu juga ikut andil dalam bencana alam tadi, bencana banjir tadi ya. Itu sudah jelas ulah manusia ya, karena yang membuang sampah itu hanya manusia ya kan. Binatang nggak punya sampah, nggak mungkin ya, hanya manusia yang menghasilkan sampah. Ini juga menjadi problematika sendiri ya, masalah sendiri, sehingga ada yang berinovasi dengan memanfaatkan sampah ya. Ustaz pernah lihat di YouTube itu ada yang memanfaatkan sampah rumah tangga ya, sampah yang organik, tapi ini ya sampah yang organik. Kalau sampah organik itu kan bisa membusuk ya kan, kayak sisa makanan ya, sampah rumah tangga lah gitu. Itu dikumpulkan terus tinggal diletakkan di bak-bak ya, bak biasa itu nanti akan mendatangkan ulat belatung ya. Nah, ulat belatung itulah yang namanya maggot ya, MAGGOT, maggot. Nah, maggot ini bisa menghasilkan uang karena di dalam maggot ini terdapat protein tinggi bagi hewan ya. Jadi buat makanan hewan atau burung-burung itu ya, itu membutuhkan protein gitu, itu bisa ya dari maggot tadi. Akhirnya sampahnya terurai karena tadi dimakan oleh bakteri belatung tadi ya, terus belatungnya dijual oleh yang pengusahanya itu ya. Itu salah satu bentuk untuk mengurangi limbah sampah organik ya. Kalau sampah anorganik ya bisa juga, kalau sampahnya itu berupa plastik-plastik itu bisa dijadikan karya tas ya, tas dari limbah plastik atau yang lainnya gitu. Itu salah satu atau beberapa cara ya manusia-manusia kreatif dan inovatif ya. Kalian juga nanti akan dituntut ini ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di keseharian ya. Makanya kita harus berpikir kreatif dan inovatif ya untuk mengurangi dampak dari limbah sampah. Ya. Kita juga akan ikut andil dalam terkuranginya bencana banjir. Ya. Nah, itu kiamat sugro. Nah, yang selanjutnya ada kiamat kubro ya. Jadi kalau kiamat sugro itu bisa dikatakan bencana ya, bencana yang terjadi ya, bisa bencana alam yang karena alam sendiri atau karena ulah manusia. Dan yang kedua kiamat kubro. Dan kiamat kubro inilah
yang dimaksud hari akhir, ya. Hancurnya alam semesta, seluruh alam semesta. Ya. Ada yang mengatakan ilmuwan itu memprediksi bumi akan hancur karena tabrakan planet atau asteroid yang jatuh ke bumi. Ya. Itu semua teori, ya. Bisa benar, bisa salah, ya. Karena ya hakikatnya bagaimanapun nantinya, ya, apapun sebabnya, pasti bumi itu hancur karena kehendak Allah, karena tadi kiamat tadi hari akhir, ya. Di Al-Quran juga kan pernah disebutkan, ya, ketika benda-benda langit berjatuhan, ya, itu bisa diartikan tadi benda-benda langit itu asteroid atau planet-planet yang sudah tidak berputar pada porosnya, ya kan. Nah, itu semua hasil dari penelitian dari para ilmuwan yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi yang hebat di sini siapa? Para ilmuwan. Yang hebat di sini berarti apa? Para ilmuwan kah? Bukan. Bukan, ya. Tapi Allah, ya, karena Allah sudah menjelaskannya dengan detail pada Al-Qur'an, ya. Dan kita sebagai makhluknya, ya, akan bisa mengetahui tanda-tanda itu ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ya kan? Nah, orang-orang Barat itu tidak mempelajari Al-Qur'an, tapi mereka melihat tanda-tanda alam, ya kan? Nah, jadi ada ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, apalagi itu. Jadi ada tanda-tanda yang disebutkan melalui alam, dan ada tanda-tanda yang disebutkan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya, ayat-ayat Allah. Itu. Jadi orang-orang Barat itu tidak mempelajari Al-Qur'an, tapi mereka mempelajari tanda-tanda alam sehingga bisa menemukan teori ini, teori itu, ya, teori Big Bang dan sebagainya. Gitu. Kita umat Islam jangan kalah, ya. Kita tahu Al-Qur'an, ya, tinggal kita mempelajari tanda-tanda alamnya, ya. Nah, agar kita tidak boleh ketinggalan dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang menjadi ilmuwan juga, ya. Mereka menjadi ilmuwan, tapi karena tidak mengenal Islam, akhirnya mereka hanya menuhankan akal, ya. Karena dia tidak kenal Allah, tidak kenal Al-Qur'an, akhirnya dia menuhankan akal, ya. Kita sebagai orang muslim, ya, sebagai muslim, orang Islam, kenal Allah, ya, harusnya bisa lebih dari orang-orang tadi, ya. Kita sudah kenal Allah dan kita tahu tanda-tanda alam seperti apa, dan semua itu Allah yang ciptakan, ya. Itu. Jadi kiamat kubro ini akan terjadi, ya, nanti di hari akhir, ya, benar-benar akhir. Jadi tidak ada hari selanjutnya kayak film 2012, ya, yang katanya booming, heboh, kiamat, ya. Ternyata endingnya ada orang yang selamat dengan menaiki kapal, terus harinya hari ke-1, ya, tahun ke-1. Nah, itu tidak masuk akal, ya. Itu hanya buatan manusia, cerita manusia saja. Kalau yang namanya kiamat, benar-benar kiamat, yaitu sudah hari akhir, ya. Manusia tidak akan lagi hidup di dunia, tapi manusia yang sudah meninggal dibangkitkan, ya, semua manusia dibangkitkan nanti setelah melalui hidup di dunia ini. Mereka atau kita, ya, bukan mereka saja, tapi kita semua manusia akan digiring di padang mahsyar, ya, menunggu yang namanya hari penghitungan amalnya. Tadi, ya, dunia sudah hancur itu, ya. Jadi kiamat kubro atau kiamat besar ini bisa dilihat tanda-tandanya,
ya. Yang pertama, matahari itu akan terbit dari barat. Ya. Matahari terbit dari barat. Kok bisa? Ya bisa karena itu semua atas izin Allah. Ya, bumi dan planet-planet tidak berjalan pada porosnya. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi sebab kenapa matahari terbit dari barat. Karena bumi yang tadinya berputar ya seperti biasa ternyata berbalik sehingga matahari yang tadinya terbit dari timur bisa terbit dari barat. Nah, ini yang menjadikan nanti kehidupan di dunia ini tidak akan lagi berjalan seperti biasa ya, sudah apa namanya krodit lah namanya ya, sudah benar-benar tidak teratur seperti itu ya, dan akhirnya saling bertabrakan ya. Tadi ada teori yang mengatakan nanti bumi hancur karena apa namanya bertabrakan dengan planet lain, bisa jadi karena ini ya, tidak akan tahu ya. Nah, 5 menit lagi ya, setelah ini kita tutup, bisa sholat zuhur ya. Nah, itu tadi kiamat kubro dan kiamat sugro ya. Jadi kita harus mengimani hari akhir ya. Kita sebagai orang muslim harus mengimani hari akhir ya, karena ya tadi semua Allah menciptakan ya, semua Allah ciptakan alam semesta ini ya, ada awal dan ada akhirnya ya, ada awal pasti ada akhirnya ya. Itu untuk ciptaan Allah. Kalau Allah sendiri tidak ada akhirnya ya, akan senantiasa ada. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Untuk tanda-tanda hari akhir sudah pernah Ustadz sampaikan ya, tentang banyaknya ulama yang wafat ya, ilmu agama dianggap tidak penting dan yang lainnya bisa dibaca ya di halaman 18-19 ya, tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayai hari akhir. Ustaz. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Kalau tidak ada, mari kita akhiri ya. Dibuka buku penghubungnya atau buku kontrolnya, buku yang warna ungu ya. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini ya. Faras bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Ya, Us. Ya, silakan. Sikap berdoa ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, duduk rapi, kepala menunduk. Ambil prestasi, Us. Membaca surah Al-Asr. Membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Innal insana illal ladzina amanu wa amilus tawassaw bil sabr. Dua orang dua. Firli wali walidayya Kama rabbayani shaghira. Suaranya yang keras, Faras. Doa kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa tunjuk.
Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wa atubu ilaik. Lalu 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billah. Ya lanjut, Faras. Masih di mute itu? Udah, Us. Oh, udah. Ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai. Setelah ini silakan kalian boleh sholat zuhur bagi yang sholat ya, yang Arijal pasti sholat, yang Anissa ada presensi atau enggak nanti dengan Ustazah Hesti ya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustadz, izin keluar. Naila, kamu. Apa sih? Naila. Tualin. Naila. Kok jauh? Udah tahu lah. Udah boleh keluar. Boleh kayaknya. Memang. Sambil ikut. Kamu lagi di mana? Di kebu depan. Saida. Halo. Aku mau keluar loh. Iya, Sabit. Iya, betul. Bye. Dadah, Sabit. Dadah. Dadah. Waalaikumsalam. Itu di apa? Oh, udah pada keluar loh. Halo, Alin. Kok nggak ada suaranya?